Taib, al-hadis al-awwal. Kalau yang bisa setoran bapak-bapak nanti saya kasih sanadnya. Nah, saya punya sanad arba'in ini. Ya, nanti saya kasih sanadnya. Cukup hafal aja deh untuk khusus bapak-bapak bagi yang mau setoran. Begitu. Taib, an Amirul Mukminin Abi Hafsin. Ini hadis pertama karena saya nggak perlu mengulang lagi biografi Imam An-Nawawi dan latar belakang penulisan buku Arba'un An-Nawawi ini karena kajian ini sifatnya adalah lanjutan. Saya langsung ke hadis yang pertama. Ya, al-hadis al-awwal an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin yaitu pemimpin kaum mukminin. Ya, Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab. Abu Hafs. Hafs adalah anak perempuan Umar, Hafsah, yang menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lahir di kota Mekah. Ini juga menepis berita dusta yang beredar di masyarakat bahwa Umar dulu pernah membunuh putrinya dalam keadaan bayi masih hidup. Pernah beredar? Pernah dengar, Pak? Itu dusta. Kalau Umar membunuh putrinya, nggak ada ceritanya tuh, ada namanya Hafsah yang kemudian diperistri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti anaknya Umar dia laki semua. Abdullah, Salim, udah nggak ada lagi tuh Hafsah. Jadi itu keliru. Dan cerita-cerita kayak begitu itu sering kali disusupi atau disebarkan oleh orang-orang yang terpapar Syiah. Karena orang-orang Syiah memiliki dendam kesumat yang besar kepada Umar, Abu Bakar dan seluruh sahabat yang lainnya di samping atau di luar Ahlul Bait. Ya. Jadi enggak demikian. Memang betul orang Arab itu Allah sebutkan bahwa mereka memiliki tendensi yang tinggi terhadap bayi perempuan kalau mereka dilahirkan bayi perempuan karena mereka menganggap itu adalah aib dan celah. Ya. Wa idza busyira ahaduhum dhallat wajhum muswaddah. Kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, apabila dikabarkan kepada mereka kelahiran anak perempuan, maka muka mereka menghitam. Wa huwa kadzim, dalam keadaan dia marah, enggak suka. Oleh karena itu banyak mereka membunuh anak-anak bayi perempuan. Wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Allah sebutkan itu di surah At-Takwir. Dan mengenai bayi-bayi yang dibunuh, ya, nanti akan ditanya bayi-bayi tersebut, bayi-bayi perempuan mau'udah bi ayyi dzanbin qutilat, dengan sebab dosa apa dia dibunuh. Ini untuk semakin membuat ya jera atau takut atau adab yang berlebih untuk orang tuanya yang membunuh bayi-bayinya. Orang Arab dulu membunuh bayi perempuan bukan karena takut miskin, tapi karena dianggap sebagai suatu hal yang aib. Ya. Karena banyak orang membunuh bayi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Fir'aun membunuh bayi atas wejangan, atas petuah, atas wangsit dari dukun-dukun dan tukang sihirnya. Dan penguasa yang kolaborasi dengan dukun-dukun pendahulunya atau salafnya adalah Fir'aun. Kemudian ada orang yang membunuh bayi-bayi karena takut miskin. Ya, wala taqtulu auladakum min khasyati imlaq. Janganlah kalian membunuh putri-putri kalian, putra-putri kalian karena takut miskin. Ada orang yang membunuh bayi-bayi karena aib dari orang tuanya. Orang tuanya melakukan hubungan badan di luar pernikahan, malu dibunuh bayinya. Dan orang Arab dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di zaman sebelum beliau diutus membunuh bayi karena aib. Aibnya bukan karena di luar pernikahan, tetapi karena apa? Perempuan lambang ketidakbagusan, anak laki-laki lambang kebaikan, kata mereka. Dan ajaibnya orang-orang musyrikin yang mereka sejak dahulu, sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah mengenal Allah, sudah mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan, pemberian rezeki, pengaturan alam semesta. Mereka menisbatkan malaikat adalah putri-putrinya Allah, dan bagi mereka anak laki-laki. Ini ajaib. Padahal mereka nggak suka putri-putri, tapi mereka nisbatkan malaikat anak perempuannya Allah, banatullah, malaikat. Nah, di antara dampak ini adalah dibunuhnya bayi-bayi wanita. Dan Umar bin Khattab nggak pernah melakukan itu, walaupun Umar bin Khattab pernah musyrik. Jadi kalau ada tuduhan atau ada framing yang beredar bahwasanya
Umar bin Khattab membunuh putrinya semasa hidup itu didustakan oleh realita dan kenyataan. Ternyata kenyataan dan realitanya putri beliau Hafsah tumbuh kembang dewasa, sudah di Madinah sudah dewasa, bahkan diperistri oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lahir sejak di Mekah. Kalau Umar memang pernah membunuh bayinya, nggak ada yang namanya cerita Hafsah. Ya, nggak ada yang cerita namanya Hafsah. Mengenai Syiah kenapa membenci Umar, itu suatu hal yang sangat maklum, yang sangat panjang, yang ya mungkin sudah beredar di tengah kita ya. Kemudian ya, Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Ini contoh sampel amal soleh. Hijrah apapun, siapa yang sholat, siapa yang sedekah, siapa yang melakukan amal kebaikan apapun, di antara kebaikan yang besar adalah berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Ya, maka hijrahnya itu kalau dia karena Allah dan Rasulnya, menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dianggap menuju Allah dan Rasulnya, dapat pahala dia. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Namun siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia dapatkan, tidak terbatas pada hijrah, amal-amal apapun, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu atau amal solehnya itu ila ma hajara ilaih. Ya udah, dia hanya mendapatkan sebatas apa yang dia niatkan. Taib. Mungkin ada pertanyaan, apakah beramal soleh memang mutlak nggak boleh dengan tujuan, ada tujuan dunia sekalipun? Nah, dirinci oleh para ulama, ditafsir. Ya, secara umum nggak boleh berdasarkan hadis ini. Nggak boleh ada sisipan niat atau sisipan tujuan dari amal soleh. Namun ternyata syariat memberitahukan kepada kita, memotivasi kita bahkan dengan dunia agar kita beramal soleh. Siapa yang ingin sedekah, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, siapa yang ingin pintu rezekinya dilapangkan. Lihat, Nabi SAW memotivasi kita untuk urusan dunia. Faliyasil rahim. Kemudian Nabi anjurkan agar kita beramal soleh akhirat, maka hendaknya dia bersilaturahmi. Kemudian di ayat-ayat yang banyak, Allah memotivasi kita agar kita mendapatkan kelapangan, jalan keluar, solusi, atau rezeki yang gak disangka-sangka, agar kita beramal akhirat, yaitu berupa bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang beramal-amal akhirat, Allah motivasi untuk urusan dunia. Ya, Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allah akan berikan dia jalan keluar. Ya ja'alahu makhraja. Allah akan berikan dia makhraj, jalan keluar, solusi dari kehidupannya. Wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan mencukupinya. Atau dalam peperangan, Nabi SAW pernah memotivasi sahabat bahwa di negeri sana yang akan diperangi, yang akan diserbu, wanitanya cantik-cantik. Kenapa dimotivasi demikian? Karena sudah sejak dahulu, kalau yang menang perang akan dapat ghanimah, harta rampasan perang. Di antara ialah tawanan, anak-anak dan wanita dewasa. Dimotivasi. Lantas, apakah seorang yang niatnya tadi untuk silaturahmi biar dapat rezeki, biar rezekinya dilapangkan, otomatis dia nggak dapat apa-apa? Tidak. Kata para ulama, selama dominannya ialah ini akhirat, selama dominannya adalah Allah, dia akan dapat pahala.
Ya, namun yang terbaik kalau memang dia itu ingin mengharapkan wajah Allah semata, ingin ridha Allah semata. Jadi tidak selalu terlarang mutlak. Ada orang yang beramal akhirat, ada keinginan dunia. Tidak selalu terlarang mutlak. Bisa dipahami sini Bapak-bapak ya. Namun yang terbaik iya tetap mesti dominan atau bahkan keseluruhan niatnya itu karena Allah. Niatnya itu karena Allah. Nah, dia nggak ingin dapat apa-apa. Ya. Dia mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-Insan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan pada kalian balasan ataupun apresiasi. Nah, ini mengenai hal tersebut. Mengenai hijrah. Ya. Hijrah itu tidak terbatas dari negeri kafir ke negeri muslim ketika waktu itu. Hijrah juga disebutkan oleh para ulama. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kesyirikan menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah. Itu juga sudah dikatakan hijrah. Makanya tidak salah ketika ada seseorang yang mengatakan, ya, wah sekarang saya sudah hijrah. Hijrah dari mana? Ente dari dulu tinggal di Bekasi, nggak pindah-pindah. Maksudnya dulu maksiat, sekarang taat. Dulu nggak kenal masjid, sekarang kenal masjid. Itu sudah dikategorikan hijrah. Ya, sudah dikategorikan hijrah. Namun hijrah yaitu yang Allah wajibkan adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Itu wajib hijrah. Ya, wajib hijrah. Karena Nabi SAW dan syariat mengancam orang yang tinggal di negeri kafir. Man sakana ma'al musyrikin, siapa yang tinggal bersama musyrikin, ya disebutkan ini ancamannya. Tinggal bersama mereka wa huwa ma'hum, ini akan diancam ana bariun minhu. Aku berlepas diri darinya. Semisal negeri-negeri kafir, Eropa, Amerika, Australia dan semisalnya. Namun ya, syariat hijrah atau kewajiban hijrah bagi seorang muslim yang tinggal di tengah kaum kafirin itu akan gugur apabila dia mampu izharuddin. Apa itu izharuddin? Menampakkan agama. Ini disebutkan oleh para fuqaha di buku-buku fikih. Ya, izharuddin menampakkan agama. Izharuddin yaitu menampakkan agama bahwa dia adalah muslim. Dengan dia menampakkan agama, itu tidak akan menghalang-halangi dia untuk tetap menjalankan ketaatan pada Allah, di antara sholat 5 waktu. Kalau wanitanya tetap pakai hijab. Apalagi kita saksikan saat ini banyak kaum muslimin di Eropa, di Amerika dan yang lainnya, mereka bukan sekedar izharuddin, menampakkan agama dari hal yang kita sebutkan tadi. Bahkan lebih dari itu, banyak dari kalangan kaum muslimin di Eropa, di Amerika, mereka melakukan dakwah. Dakwah. Sering kita lihat di YouTube para pendakwah di Eropa, debat bahkan dengan mereka. Di jalan-jalan, di kampus, di jalanan, didakwahkan, bahkan debat dengan pendeta mereka. Maka yang seperti ini mereka tidak wajib hijrah. Ya, tidak wajib hijrah. Karena qaid atau syaratnya, ya, orang tidak wajib hijrah kalau dia mampu izharuddin, menampakkan agama. Kalau dia tidak mampu menampakkan agama karena mayoritasnya orang-orang non-muslim di tempat yang dia tinggal, maka dia wajib hijrah. Sebagaimana wajib hijrahnya para sahabat dan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Waktu itu Mekah dominannya adalah musyrikin, sebagaimana yang kita ketahui di pelajaran sejarah atau di buku-buku sirah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ya, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Para ulama menyebutkan, jamaah sekalian, ada amal soleh yang tanpa niat sah. 2 diantaranya bayar hutang, dan 1 lagi menafkahi keluarga. Tapi kalau pakai niat, sudah bukan sah saja, namun dapat pahala. Orang ditagih hutang karena dia berhutang.
Dia bayar tapi gak dapat pahala. Kenapa? Karena dipepet terus, ditagih terus. Ya udah saya bayar berapa sih? Nah, kan dia bayarnya sambil ngegerendeng gitu. Oh, udah berapa sih ini tuh udah. Nah, nggak dapat pahala. Tapi kalau dia niatnya itu karena Allah, ya, dia bersegera bayar hutang. Karena orang yang punya hutang, kemudian padahal dia mampu, dia tunda-tunda, itu maksiat. Langsung dia bayar hanya karena Allah, karena dia takut hutang di akhirat, hutang dibawa ke akhirat, udah nggak bisa lagi kita bayar pakai duit lagi, bayarnya pakai amal soleh kita buat dia, dosa dia buat kita, atau kalau lebih seperti itu. Diniat karena Allah, sudah bayar hutangnya sah dan dapat pahala. Kemudian satu lagi tadi apa? Menafkahi anak istri. Banyak di antara kita nggak sadar menafkahi anak istri, keluarga itu amalan besar. Innaka lan tunfiqa nafaqatan. Tidaklah Anda menafkahi keluarga Anda dengan nafkah tabtaghi biha wajh Allah, ya, illa ujirta 'alaiha. Yang Anda harapkan di situ mengharap wajah Allah, melainkan Anda akan diberi pahala atas nafkah tersebut. Tapi syaratnya tadi tabtaghi wajh Allah. Tabtaghi bidzalika wajh Allah. Yang Anda niatkan, yang Anda tujukan dari cari nafkah tadi, mengharapkan wajah Allah. Apa sih mengharap wajah Allah? Mengharap surga. Kan sering tuh dalam redaksi-redaksi ayat atau hadis mengharap wajah Allah. Karena di surga nanti nikmat yang paling besar melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah-wajah pada waktu itu penduduk surga berseri-seri. Kenapa? Karena mereka melihat wajah Rabb mereka. Nabi SAW menyatakan, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat wajah Rabb kalian. Ya. Kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fiha. Sebagaimana kalian melihat rembulan di malam purnama, yang kalian tidak akan berdesak-desakan di situ. Maka melihat wajah Allah, nikmat terbesar setelah sebelumnya penduduk surga makan, minum khamr yang tidak memabukkan, minum madu, minum air, bahkan berjima dengan pasangan-pasangannya tanpa keluar keringat. Tanpa mengeluarkan kotoran. Kotoran itu hanya dengan keringat, dan keringatnya wasah merbak kasturi. Dia nggak akan pernah tua, umurnya terus langgeng 33 tahun. Wajahnya terus tampan, terus cantik jelita, terus demikian. Apa yang dia mau, dia mendapatkan nikmat-nikmat yang besar. Namun setelah itu Allah akan buka tabir, membuka wajahnya. Penduduk surga melihat semua, dan mereka tidak pernah merasakan kenikmatan yang paling besar selain melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Dan ini madhab Ahlussunnati wal Jamaah yang diingkari oleh kaum Mu'tazilah, yang mereka mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat kelak bagi di surga. Ya. Allah berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan berupa amal soleh, iman dan amal soleh, bagi mereka adalah husna dan tambahan. Rasulullah SAW sendiri yang mentafsirkan, husna adalah surga, dan ziyadah tambahannya adalah ru'yatullah, melihat wajah Allah. Tadi syaratnya tadi beramal mencari nafkah dapat pahala kalau karena Allah. Tapi lupa selama ini nggak pernah karena Allah, sah nggak sah? Mau kemana ente? Gawe. Mana? Kerja mulu, ya enggak, gimana? Keluarga dinafkahi. Nah, ya udah. Terus dia nafkahi anak istrinya, sah nafkah istrinya. Tapi kalau dia nggak ada niat, ya nggak dapat pahala. Ya, puluhan tahun selama ini saya nggak tahu, nggak ada niat, nggak dapat pahala nih. Sekarang tahu, dirubah itu semua. Semoga Allah terima. Nah, sekarang udah tahu. Yang dulu cari nafkah, dagang, usaha, kerja di pabrik, atau yang lainnya, selama ini banting tulang, niatkan karena Allah. Ya, karena
kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban sebagai seorang suami, cari nafkah. Kewajiban kalau dikerjakan karena Allah dapat pahala. Ya. Kalau dalam pelajaran usul fikih dasar, apa sih wajib? Wajib itu mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang diberi pahala bagi yang melakukannya, yang diberi dosa bagi yang tidak melakukannya. Dah melaksanakan perintah Allah, dapat pahala. Kan sebagai suami cari nafkah. Status suami sebagai pemimpin bagi bagi wanita kalau dia cari nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum pria adalah pemimpin bagi wanita karena apa yang Allah lebihkan dari sebagian mereka kepada yang wanita, pada sebagian yang lain. Dan juga karena infak, nafkah yang mereka berikan kepada istri-istri mereka dari harta mereka, baru berstatus sebagai pemimpin bagi wanita. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu niat. Jadi niat harus ada sebelum beramal, di tengah beramal, dan setelah beramal. Dan memperbaiki niat itu adalah perkara yang berat. Banyak para ulama sejak dulu sampai selevel Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, sampai ulama yang lainnya mengatakan nggak ada sesuatu yang paling berat selain memperbaiki niat. Karena niat itu bolak-balik. Niat itu tempatnya di kolbu. Namanya aja kolbu. Kolbu itu kalau secara bahasa itu artinya sesuatu yang bolak-balik. Saat ini ikhlas, besok gak ikhlas, besoknya lagi ikhlas deh, ntar gak terima lagi, terus begitu. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Jadi yang namanya memperbaiki niat sebelum beramal, di tengah beramal, dan setelah beramal. Setelah beramal jangka waktunya panjang sampai kita mati. Ada orang beramal 20 tahun dia ikhlas, dibangun masjid. Menjelang matinya dia ungkit-ungkit, itu kalau nggak ada saya nggak jadi itu masjid. Mati habis itu. Maka memperbaiki niat itu Pak, sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Setelah beramal ini jangka waktunya panjang. Jadi kalau kita pernah merasakan, udah sulit banget jaga niatnya, itu lumrah. Kok lumrah? Selevel Sufyan Ats-Tsauri aja mengatakan gak ada sesuatu yang paling berat untuk diperbaiki selain niat kok. Apalagi kita. Ya, apalagi kita. Dan semua manusia punya potensi riya, punya potensi sum'ah. Apa itu riya? Ingin dilihat. Apa itu sum'ah? Ingin didengar, sepaket. Misal, ya, kajian. Apa sih? Ya, tim dari pengajian, mulai dari pemateri, panitia, seksi ibadah, sampai yang paling kecil ini dari yang ngaji, dari yang mengadakan pengajian, jaga parkir. Ada potensi dia? Ada. Nah, yang jaga parkiran nih. Yang hadir ada, pemateri ada, semua ada, semua ada. Jadi nggak ada manusia yang terbebas dari riya, itu potensi dari itu nggak ada. Cuman memang semakin tinggi pohon, semakin tinggi angin menerpa. Semakin bawah, semakin kecil angin menerpa. Tapi semua ada ujiannya. Semua ada ujiannya. Semoga Allah terima amal kita sama Pak. Makanya banyak-banyak berdoa agar diterima amal Pak. Jangan pernah merasa kepedean Pak. Gak boleh, haram. Khauf dan roja dalam amalan. Ini manhajnya para nabi bahkan. Metode ibadahnya para nabi, khauf dan roja. Khauf itu apa? Takut. Takut dari apa? Tidak diterima. Roja berharap. Berharap dari apa? Berharap diterima. Nabi Ibrahim
membangun pondasi Ka'bah Allah yang suruh. Tapi Nabi Ibrahim setelah itu berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ini dari kami. Selevel Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti diterima amalannya, diampuni dosanya. Doa Pak, tiap pagi dalam ratib Majah, tiap pagi. Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon pada Engkau ya Allah, ilmu agama yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amal yang diterima. Amal apapun yang kita kerjakan, yang wajib, yang sunnah, agar itu diterima. Berharap Pak, jangan pernah merasa kepedean. Enggak. Selevel Anas bin Malik, Abu Darda. Pak, Abu Darda itu sahabat yang mulia, yang dia masih hidup dapat rekomendasi keridhaan dari Allah, turun dari langit ayatnya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Sahabat muhajirin ansar di antara Abu Darda masih hidup nih, dia masih hidup, ayat turun dari langit. Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah. Coba Pak, titel apa lagi yang paling besar yang diharapkan oleh segenap insan, yaitu dapat ridho Allah. Titelnya radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka. Ternyata Abu Darda mengatakan, ya, seandainya saya tahu Allah menerima 2 rakaat salat Abu Darda, ada pengumuman dari langit, Abu Darda, Allah menerima 2 rakaat salatmu. Apa kata Abu Darda? Ini berita ini ahabu ilayya minad dunya wa fiha. Ini lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Baru 2 rakaat, bahkan salah seorang sahabat atau salaf yang lain mengatakan, seandainya saya tahu ada pengumuman dari langit, 1 sujud saya diterima oleh Allah, itu lebih baik pada dunia dan seisinya. Jadi memperbaiki niat itu sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Kita akan terus berperang melawan setan. Setan mengalir di darah-darah kita. Terus kita berupaya memerangi itu. Semakin kuat kita memerangi riya dan sum'ah, semakin kita berdoa diterima. Itu semoga itu menjadi tanda yang kuat amalan itu diterima. Jadi gak pernah Pak, para nabi, sahabat kepedean. Oh, kita udah beramal, udah jadi ahli masjid, pasti saya diterima nih. Wah, enak banget ya. Bahkan Allah sifati, Rasul sifati, orang yang beramal itu setelah beramal dia takut ya. Walladzina ma'ata wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah memberikan amal-amal soleh dari apa yang mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka ketakutan setelah memberikan amal soleh. Sehingga Aisyah ketika mendengar hadis ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah mereka hal haula yasnun, apakah mereka berzina? Au yashrabuna al-khamra, minum khamar, au yasrikun, atau mereka mencuri. Kok habis beramal soleh takut? Apa kata Nabi la bintas Siddiq? Enggak, wahai putri Abu Bakar Siddiq. Bahkan mereka itu adalah orang yang yasumun, mereka berpuasa, wa yatasaddaqun, mereka bersedekah, wa yakhafuna alla yataqabbala minhum. Namun mereka khawatir jangan-jangan amal mereka tidak diterima oleh Allah. Allah puji orang yang memiliki ketakutan, orang yang memiliki rasa harap dan takut amalnya tidak diterima. Allah puji di Al-Quran. Jadi terus takut kita, berharap terus amal diterima. Jadi harap dan takut berbarengan, nggak ada yang dominan dari salah satu keduanya. Dia bagaikan 2 kepakan sayap bagi seekor burung.
Burung kalau nggak ada sayap mati, dia udah digigit kucing, digigit apa, nggak bisa terbang. Satu sayapnya nggak berfungsi, nggak bisa terbang juga, binasa dia. Dan takut dan harap itu bagaikan kepakan dua sayap burung bagi kehidupan kita. Ya, maka nggak boleh kita merasa kepedean. Kata Aun ibni Abdillah, salah seorang ulama salaf mengatakan, la tasik bi kasratil amal. Jangan Anda terlalu percaya diri dengan banyak amal Anda. Fa innaka la tadri. Karena Anda nggak tahu apakah diterima amalnya apa enggak. Itu beliau mengatakan kepada orang yang zaman dulu yang beramal luar biasa. Lah kita udah amalnya sedikit, iman lemah, terus mengatakan, wah pede, sudah diterima. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kepada kita karena kita beragama, udah jangan sok suci dah, boro-boro sok suci. Merasa sok amal saya pasti diterima aja, kagak ada kayak begitu. Apalagi sok suci. Boro-boro mau sok suci. Kan biasa tuh orang-orang sekuler sekarang merespon kaum beriman itu dengan sok suci. Nah, kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, jangan sok suci deh, boro-boro sok suci. Ini aja tadi sholat subuh udah ada pengumuman belum diterima, nggak ada. Makanya kalau selepas sholat subuh diajarin oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, apa yang kita ucapkan selepas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar. Enggak sekali, 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi dulu dakwah, Pak. Sebelum Nabi dulu dakwah, Nabi itu orang terhormat. Dijuluki oleh orang-orang Arab, oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, dan segenap musyrikin sebagai Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya, sangat amanah. Orang Arab dulu, kafir Arab dulu musyrikin, kalau mau safar, nitip barang, gak mau nitip ke istrinya, gak mau nitip ke anaknya, walaupun mereka ahli warisnya, gak mau. Titipnya ke siapa? Ke Nabi kita Muhammad SAW. Orang Arab dulu berantem, mereka berebutan siapa yang paling berhak untuk memasukkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya setelah dicuci. Semuanya merasa berhak, kita yang berhak, kita yang berhak. Wah berantem nih, udah, gak ketemu. Wah udah kita ambil aja deh orang yang paling kita percaya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad SAW. 40 tahun Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah mereka. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW dakwah. Allah yang perintahkan. Turun ayat Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi Nabi pulang ke rumah ketakutan. Cerita ke istrinya Khadijah. Sama Khadijah dibawa ke abang sepupunya Waraqah bin Naufal, orang soleh yang masih mengikuti agama Nasrani yang original, yaitu yang beribadah pada Allah melalui syariat Nabi Isa, tidak berbuat syirik, tidak pernah mengatakan Isa adalah anak Tuhan, tidak pernah memberikan ibadah pada Nabi Isa dan Roh Kudus Jibril, apalagi ibunya Isa Maryam. Dia membaca kitab yang berbahasa Ibrani, Taurat dan Injil. Kata Waraqah bin Naufal, wah itu yang datang kepadamu adalah Jibril yang datang pada Musa. Ya, nanti kamu akan diusir oleh kaummu. Kata Nabi, amukhrijuni, apakah mereka akan mengusirku? Iya. Nggak ada orang yang diberikan dakwah kayak kamu ini pasti diusir. Sampai Nabi heran, mereka akan mengusir saya orang yang mereka anggap percaya. Mulai Nabi dakwah, terjadilah dari apa yang telah terjadi yang diceritakan dalam sejarah. 23 tahun Nabi dakwah. Dari nggak ada yang ikut, dari dicemooh, dari dikatakan Al-Amin sampai dikatakan orang gila, penyair, tukang sihir dan seterusnya, dari julukan-julukan yang buruk, diancam, dibunuh, diusir, diintimidasi. Nggak ada yang Nabi harapkan kecuali menjalankan perintah Allah. Setelah itu 23 tahun berlalu dan Nabi SAW mau diangkat oleh Allah, mau diwafatkan oleh Allah, turun ayat-ayat terakhir yang kita hafal, anak-anak kita hafal.
idza ja'aka nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang kemenangan dan pertolongan dari Allah pada engkau wahai Nabi, dan engkau melihat orang-orang telah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam setelah sebelumnya nggak ada yang mau menerima. Apa perintah Allah setelah itu? Maka berbanggalah wahai Nabi, gitu. Apa ayat setelahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Beristighfarlah engkau pada Rabbmu, bertasbihlah memuji Rabbmu, karena dia menerima taubat. Mau dipikir-pikir 23 tahun yang Nabi lakukan apa? Cuman semata-mata menjalankan perintah Allah. Ya Rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang disampaikan, apa yang diwahyukan kepada Rabbmu, kepadamu. Udah Nabi sampaikan. Sampai di Hajatul Wada, di haji terakhir Nabi tanya kepada sahabat di Arafah kepada khutbah beliau, apakah saya sudah sampaikan semuanya? Qalu bala, kata sahabat, iya. Kemudian Nabi mengangkat tangannya, telunjuknya ke atas langit. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, saya udah nyampaikan. Udah selesai dakwah, disuruh istighfar, suruh tasbih, Allah kabarin, Allah menerima tobat, suruh tobat. Kita baru beramal dikit, istighfar enggak, takut enggak, berharap enggak, pedean. Ya, ntar kita kalau jumpa di surga ya. Berharap boleh, tapi tadi harus diiringi rasa takut. Semua berharap masuk surga. Nggak ada yang nggak berharap masuk surga. Hanya orang sufi yang nggak berharap masuk surga. Dan keliru mereka. Yang mereka mengatakan, buat apa beramal soleh mengharap surga? Kalau surga dan neraka nggak pernah ada, aku akan tetap ibadah kepadanya. Nggak mengapa aku di neraka, yang penting Allah ridho. Buat apa aku di surga kalau Allah murka kepadaku? Ini kan kalimat ini yang sering beredar. Sampai-sampai Chrisye, penyanyi, terkena syubhat ini. Kalau surga dan neraka nggak pernah ada, nggak apa-apa. Kita beramal soleh karena surga, itu bagian beramal soleh karena Allah. Nabi yang ngajarin, Allah yang ngajarkan. Idza sa'altumullaha al-jannah fas'alu al-firdaus fa innahu 'alal jannah. Kalau kalian minta surga, tuh, berdoa minta surga, mintalah surga Firdaus. Dan juga Bapak Ibu, orang yang Allah masukkan ke surga berarti Allah ridho. Gak mungkin Allah dimasukkan orang ke surga Allah murka. Orang sufi mengatakan, buat apa saya di surga kalau Allah murka sama saya? Gak mungkin. Kalau Allah murka pasti Allah masukkan ke neraka. Iya. Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di akhir surat Al-Fajr, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau wahai jiwa yang tenang kepada Rabbmu dalam keadaan engkau diridhoi. Masuklah ke dalam surgaku. Kalau masuk surga Allah ridhoi. Mana ada di surga Allah murkai sehingga di surga dia sedih. Kenapa kamu? Allah gak ridho sama saya. Terus di neraka ada orang senang, disiksa senang. Kenapa kamu senang? Yang penting Allah ridho. Mana ada kayak begitu? Neraka yang paling ringan aja itu orang masuk ke neraka kakinya, cuman kakinya aja, itu pun pakai sendal, pakai sepatu dia, baru kena bara aja, habis badan dia sampai kepalanya mendidih. Gimana itu coba? Ya, barakallahu fikum. Jadi kita boleh beramal minta surga, beramal supaya takut dari neraka. Nabi yang ajarkan selepas tahiyat sebelum salam kita diajarin doa 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr.
Ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dari azab neraka, azab jahanam. Jadi memang boleh kita beramal supaya terhindar dari neraka, masuk surga. Begitu. Dan itu bukan riya. Orang sufi menganggapnya itu riya. Itu nggak nyambung. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian ini sampai jam berapa ya? Saya lupa. Ntar lagi. Nah. Baik. Nah, sebelum itu kita buka aja soal jawab deh ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Tafadhalu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz kan sering disebutkan sama Ustadz yang lain juga bahwa sahabat Umar pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Dan itu menurut orang Syiah. Sahabat Umar itu punya anak perempuan satu apa beberapa anaknya? Ada ceritanya ya? Ya, yang saya ketahui Allah alam cuman Hafsah. Cuma satu. Iya, Hafsah. Hafsah. Bohong cerita itu berarti. Bohong. Kalau bener nggak ada ceritanya Hafsah. Pertama kebohongannya, sanadnya itu nggak ada yang valid, nggak ada yang mutasil. Rantai sanadnya nggak ada. Jadi cuman kayak dongeng, konon itu saja sudah selesai. Yang bohongan berarti. ya, yang kedua realitanya ada Hafsah. Hafsah binti Umar. Terus Hafsah, Anak perempuan cuma satu berarti. yang saya tahu Pak ya, Allah alam, yang saya tahu. Ya, gitu. Kalau Hafsah sudah dibunuh sejak bayi hidup, nggak ada lagi ceritanya. Gitu Pak. Jadi, ya mungkin begini Pak ya. Tapi kok saya pernah dengar dari Ustadz dia bukan Syiah kok. Mungkin dia terkena informasi yang salah. Ya, itu. Yang memang awalnya atau aslinya itu disebarkan oleh orang-orang Syiah. Begitu. Syiah pembenci sahabat Nabi. Ya, itu Pak. Qul, kata Allah di surah Ali Imran. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, jika kalian mengaku cinta sama Allah, ikuti aku, ikuti Nabi, maka niscaya Allah akan ampuni kalian dan dosa-dosa kalian. Allah akan cintai kalian dan ampuni dosa kalian. Banyak sekali ayat kayak begini. Jadi satu aja kata bagi orang yang mengatakan, saya hanya mau ikutin Quran, nggak mau ikutin Sunnah, ente kafir. Kenapa? Karena berarti Anda ingkar Quran. Di Al-Quran banyak perintah agar kita kembali kepada Allah dan Rasul. Jangan bermaksud pada Allah dan Rasul. Ini Quraniyun. Ya, ceritanya hanya pengikut Quran. Di Timur Tengah udah ada. Di antaranya yang menganut paham ini pemimpin Libya saat itu, Muammar Gaddafi. Di Indonesia ingkar sunnah. Kalau orang yang seperti itu meninggal kita ikut nyolatin? Enggak. Udah kafir dia. Kalau yang kayak begini dia anti sunnah Nabi, ya dia anti hadis, anti sunnah Nabi, hanya Quran aja ingkar sunnah. Enggak, dia udah bukan Muslim. Kalau enggak ada, dia bukan Islam. Sahnya kita Islam itu apa sih? Bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, apa sih makna syahadat Pak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak harus pahami. Ini penting ini. La ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Apa sih maknanya? Kata para ulama, tasdiquhu fima akhbar. Wa imtisaluhu fima amar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ini penting ini. Membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Yang kedua, melaksanakan apa yang Nabi perintahkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah. Yang keempat, kita tidak beribadah pada Allah melainkan apa yang Nabi syariatkan. Kalau kita melemparkan hadis Nabi ke belakang, nggak pakai sunnah Nabi, terus kita mau beribadah pada Allah kayak gimana coba?
Kayak gimana? Terus di Quran nanti ketemu ayat-ayat yang tadi saya bacain tuh gimana tuh coba itu? Hah? Gimana itu coba? Hah? Terus dia sholat nih, waqimus sholat. Nih perintah di Al-Quran, waqimus sholat. Dan dirikanlah sholat, wa atu zakat, wa atau zakat. Tunaikan zakat. Emangnya ada perincian di Quran? Zakat tijarah, zakat mal. Ada di Quran gitu. Zakat pertanian, ada. Nisabnya berapa? Haulnya setahun. Nisabnya kalau pertanian kambing punya 40 kambing minimal dalam setahun masih bertahan dengan syarat diangonin. Kalau ngasih makan, Anda ngarit ngasih makan mau 1000 ekor kayak nggak ada zakat. Ada gitu di Al-Quran perinciannya. Hah? Sholat gini, ini Bapak tadi mau bilang sholat syuruk. Emangnya di Al-Quran ada syuruk-syurukan? Subuh kita 2 rakaat. Itu dari mana tuh orang yang anti hadis itu subuh 2 rakaat? Emangnya ada subuh di Quran? Ya, fasoli subuh harokaatain ada kayak gitu. Sholat subuh kalian 2 rakaat. Nggak ada. Wah ini sesat sekali Pak. Kacau. Emangnya kalau ada yang kayak begitu kafir. Tadi ada pertanyaan, kalau mati disolatin nggak? Jangankan nungguin dia mati Pak. Hidup aja udah kita anggap kafir. Ya. Kalau mati dia jangankan nungguin dia mati, hidup aja nggak ada salam buat dia. Kita nggak boleh ngucap salam ke dia. Kalau dia menikah punya pasangan muslimah atau muslim, wajib nikahnya otomatis selesai. Ya. Udah nikahnya fasakh, batal. Otomatis cerai walaupun nggak ada kalimat talak. Walaupun belum keluar dari pengadilan agama sholat cerai, itu udah otomatis cerai. Kayak ada orang nih suami istri, ada yang murtad, udah otomatis cerai. Fasakh, otomatis nggak perlu lagi ceraikan aku. Udah itu udah cerai itu. Secara hukum agama tinggal administrasi ajukan. Itu otomatis. Kalau dia punya pasangan selesai. Dia masih hidup nggak ada ucapan salam. Dia bersin jangan didoain yarhamukallah. Kan hak muslim itu diantaranya. Hak muslim situn ya ada 6 ya. Nah, kalau dia sakit nggak perlu kita besuk. Boleh membesuk orang kafir dengan satu tujuan dakwah. Nabi pernah membesuk orang kafir dalam sejarah 2. Pertama anak Yahudi yang sakit, yang kedua paman beliau Abu Thalib. Semuanya bukan dalam rangka basa-basi. Semuanya dakwah. Anak Yahudi dia bilang ayo syahadat la ilaha illallah Rasulullah. Anak Yahudi ini nengok ke bapaknya. Gimana nih? Kata Nabi SAW, ati Abul Qasim. Tadi itu udah ikut aja syahadat. Mau ikut syahadat. Anak Yahudi nih, giran paman yang beliau cintai ada dapat hidayah. Ya amku la ilallah kalimatan uhajubika yaumal qiyamah. Wahai pamanku ucapkan la ilallah. Ditalkin. Abu Thalib tahu ini benar. Orang Abu Thalib kok yang menjadi perisai hidup Nabi. Orang musyrikin itu nggak enak bunuh Nabi karena ada pamannya Abu Thalib. Ya. Abu Thalib udah mau, cuman karena dia nggak enakan sama temennya ada di situ. Ya, Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal. Nabi mentalkin Abu Thalib, Abu Jahal talkin lagi. Kalau Nabi talkin la ilallah, Abu Jahal talkin. Talkinnya apa Abu Jahal? Dibangkitkan semangat jahiliyah, fanatisme. Kata Abu Jahal, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Abu Thalib, kamu udah gak suka sama agama bapakmu? Abdul Muthalib, karena Abu Jahal tahu kalau Abu Thalib mengucap la ilaha illallah, pasti dia akan meyakini ibadah yang benar hanya kepada Allah. Mengingkari peribadatan yang selama ini disembah oleh musyrikin, termasuk oleh bapaknya, kakeknya Nabi, Abdul Muthalib. Agama penyembah berhala. Nabi gak putus asa, didakwahkan lagi oleh Nabi, ya amkul la ilallah kalimatan juga bika yaumal qiyamah. Wah paman ucapkan la ilallah. Abu Jahal gak putus asa lagi. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Ya sama. Ini berdampak sini, dampak negatif teman buruk, Pak. Ya, almar'u ma'dini khalili kata Nabi. Seorang itu tergantung agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum liman yukhalil. Maka cross checklah dengan siapa kalian mengambil teman dekat. Itu penting tuh. Abu Thalib orangnya enggak enakan. Akhirnya enggak dapat hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta.
turun ayat itu kan. Sesungguhnya Allah, engkau wahai Nabi nggak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Nabi cintai Abu Thalib karena 3 faktor, Pak. Yang pertama, Abu Thalib itu paman Nabi yang ibunya Abu Thalib adalah neneknya Nabi. Jadi Abdul Muthalib punya 5 istri. Ya. Salah satu istrinya namanya Fatimah. Yang itu adalah ibunya Abdullah dan Abu Thalib. Adapun paman Nabi yang lain Abu Lahab, Abbas, Hamzah, ibu-ibu mereka bukan nenek Nabi. Ya. Karena Abdul Muthalib poligami. Dan poligami sejak dulu udah ada. Sejak zaman Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim dia beristri 2. Jadi poligami itu bukan sekarang. Sejak dulu. Di Taurat ada. Di Taurat Ibrahim istrinya Sarah, Hajar, Sulaiman beristri banyak. Ya. Kok jadi poligami sih? Begitu Pak. Ini yang pertama ini. Ya, jadi karena kedekatan emosional itu. Yang kedua, Abu Thalib ya, menyayangi Nabi, mengasuh Nabi sejak kecil. Bahkan menyayangi Nabi melebihi anak-anaknya. Kenapa? Karena Abu Thalib udah tahu beliau ini adalah Nabi sebelum jadi Nabi, bahkan masih kecil sekalipun. Dibawa, sering kita dengar cerita di sirah ya. Dibawa dagang oleh Abu Thalib ke Syam. Ketemu Bahira, pendeta. Wah ini anak, ini siapa ini? Anak kamu, ponakan. Ini dilihat punggungnya. Punggung Nabi itu, semua Nabi punggungnya itu ada ciri khas. Dagingnya, punggungnya itu ada bentuk cincin. Kok ada cincin? Ini Nabi nih, ini anak kamu ini, Nabi Rasul nih. Hati-hati. Kamu orang Arab kan? Orang Yahudi sekarang beranggapan Nabi terakhir yang di akhir zaman yang muncul di Taurat, mereka anggap dari rahim-rahim perempuan mereka, Bani Israel. Mereka sekarang lagi cari itu. Makanya orang-orang Yahudi baca itu, wah ini Nabi terakhir muncul di tanah Arab. Mereka hijrah ke Taif. Di Taif, Pak, sebelah Mekah. Baca kitab lagi, oh ini ternyata pindah nih. Bukan di sini, di Yasrib ke Madinah. Mereka ke Madinah duluan. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah bersama para sahabat, itu udah Yahudi udah berkocol puluhan tahun. Setelah sebelumnya di Syam mereka. Dan ketika mereka tahu, ya ternyata orang Arab bukan kita. Hasad mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kan mereka udah kenal Nabi. Sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Jadi Abu Thalib udah tahu keponakannya ini Nabi sejak kecil. Maka disayangi oleh Abu Thalib. Ketika Rasul dakwah, Abu Thalib udah tahu. Dari dulu udah paham. Makanya beliau lindungi. Nah, ya, ini faktor emosional. Yang berikutnya karena Abu Thalib lah yang menjadi perisai hidup Rasulullah SAW. Makanya Rasul cinta. Sampai Allah sebutkan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau ya Nabi gak bisa kasih hidayah pada orang kau cintai sekalipun. Begitu Pak. Ya, kepada orang yang kau cintai sekalipun. Karena 3 faktor tadi. Ya, barakallahu fikum. Tapi ada yang lain? Cukup ya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.